Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang interferensi cahaya pada lapisan tipis, di mana kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi pada kita lihat pada gelembung sabun yang terlihat berwarna ya jika terkena lapisan. Nah, untuk membahasnya kita mau bahas rumus interferensi cahaya pada lapisan tipis, di mana dibagi jadi dua nih. Jadi ada interferensi konstruktif, ini yang yang cahayanya terang, di mana di sini rumusnya adalah 2 dikali N dikali D dikali cos R sama dengan M ditambah setengah dari lambda atau panjang gelombang. Dengan M itu adalah orde interferensinya mulai dari 0 untuk konstruktif atau yang terang ya, atau terlihat 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang untuk kedua interferensi destruktif, artinya ini interferensinya biasanya melemahkan dan biasanya lebih gelap. Dimana di sini rumusnya 2 dikali N dikali D cos R sama dengan M dikali panjang gelombang. Jadi beda sedikit, yang ini ditambah setengah, yang ini langsung M dikali lambda. Dengan M atau orde interferensinya dimulainya dari 1 ya, karena destruktif dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini keterangannya ya. Di sini keterangannya N itu adalah indeks bias lapisannya, indeks bias. Lalu D itu adalah ketebalan lapisan tipisnya. Lalu R itu sudut biasnya, sudut bias. M itu adalah orde dari interferensinya, berapa? Apakah dimulai dari 1 untuk destruktif dan dimulai dari 0 untuk konstruktif ya. Ini orde interferensi. Oke, lambda itu panjang gelombangnya. Oke, sekarang penerapannya kita lihat di soal ya. Ini kita turunin sedikit. Lapisan tipis sabun dengan ketebalan 120 nanometer dijatuhi cahaya tegak lurus permukaan lapisan. Jika indeks bias sabun 1,34, berapakah panjang gelombang cahaya yang terlihat di tengah-tengah? Jadi terlihat ya di sini, terlihat di tengah-tengah, berarti karena terlihat maka rumus yang kita gunakan adalah interferensi konstruktif ya. Nanti kita pakai rumus 2ND cos R sama dengan M tambah setengah lambda, berarti yang ini. Nah, kita tulis dulu deh diketahuinya ya. Di sini diketahui ketebalan ini adalah D simbolnya. D sama dengan, atau kita boleh tulis di bawah lah ya, ini terlalu sempit, di bawah sini. D sama dengan 120 nanometer. Ini kalau kita jadikan meter, maka 120 nya kali 10 pangkat min 9 ya. Atau kita mau buat desimal jadi 1,2 kali 10 pangkat min 7, ini meter satuannya. Lalu indeks biasnya sudah tahu 1,34, indeks bias itu N. N-nya adalah 1,34. Pertanyaannya berarti panjang gelombang. Oke, kita buat di sini. Oke, sekarang ini kita geser dulu sebentar ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita gambar lapisan tipisnya jadi seperti ini. Ini ada lapisan tipis. Lalu di sini ada sinar datang, nah seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Dia cahayanya tegak lurus. Ini adalah tegak lurus dengan lapisan tipisnya, karena ini adalah lapisan tipis, ini sinarnya. Nah, jadi sinar itu sudutnya yang dibentuk adalah berhimpit dengan garis normal di sini sama ya, pada tempat yang sama, maka R-nya sudut biasnya adalah 0 karena I-nya itu sudut datangnya 0, berarti R otomatis 0 ya. Jadi di sini sudut biasnya atau R-nya adalah 0. Oke, sekarang yang ditanya adalah panjang gelombang, berarti lambda.
Oke, kita mau jawab rumusnya karena di sini gelombang cahayanya terlihat, maka yang tadi kita ambil rumus 2 interferensi konstruktif. Rumusnya adalah, bentar, ini yang ini ya, kita tulis 2ND cos R M tambah ya setengah kali lambda. Oke, kita masukin ya angkanya. Oke, kita geser lagi. Ini kita tinggal masukin aja. Berarti 2-nya tetap dikali dengan N, indeks biasnya adalah 1,34, dikali dengan D, ketebalannya adalah 1,2 kali 10 min 7, cos R, jadi cos dari sudut biasnya cos 0 derajat sama dengan ordenya. Oke, karena di sini tidak dituliskan berapa ordenya, maka yang kita ambil adalah orde awalnya. Ya, orde awalnya adalah dimulai dari 0 untuk interferensi konstruktif ya. Berarti di sini kita tulis M-nya adalah 0 ya. Karena tidak ditulis orde berapa, jadi kita ambil yang pertama ya. Jadi 0 ditambah M-nya kan 0 tambah setengah dikalilah dengan lambda. Ini setengah 1/2. Oke, ini tinggal kita kali. Hasilnya adalah ini kalau kita kali 2 kali 1,34 dikali 1,2 adalah 3,216 kali 10 min 7. Cos 0 itu adalah 1 sama dengan 0 tambah setengah dikali lambda ya setengah lambda. Maka di sini nih nggak bisa ke sana ya, ke samping. Kita ke bawah aja, turun lagi. Maka bisa kita cari nih lambdanya sama dengan ini, tinggal kita kali 2 aja. 3,216 kali 10 pangkat 7, 10 pangkat min 7 kali 1 lalu dikali 2, hasilnya itu jadi 6,432 kali 10 min 7 meter. Ini kalau satuannya meter. Lalu kalau misalnya mau dijadikan Armstrong berarti tinggal dikali aja. Ini tinggal dikali 10 pangkat 10. Jadi bisa juga ini hasilnya 6,432 Armstrong ya. Karena kan kalau meter itu 10 min 7, kalau mau dijadikan Armstrong dikali lagi 10 pangkat 10. Ya, jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali 6,432 jadilah 6.432 Armstrong. Oke, untuk soal yang kedua, ini kita geser sedikit sebentar. Ini kita geser dulu ya. Ini kita turunin lagi. Oke. Ini adalah soal yang terakhir. Sinar monokromatik dengan tebal 2,5 kali 10 min 4 mm. Arah sinar vertikal di selaput minyak dengan indeks bias 1,2. Panjang gelombang di dalam derajat Armstrong di lapisan minyak agar terjadi pelemahan. Ini ingat, terjadinya adalah pelemahan sinar pertama ya. Jadi pelemahan sinar pertama. Namanya pelemahan, maka yang kita pakai rumusnya adalah rumus interferensi dari destruktif, saling melemahkan. Jadi yang kita pakai ini 2ND cos R sama dengan M dikali dengan lambda. Dengan M-nya sama dengan 1. Ingat, M-nya dimulai dari 1. Maka di sini maksudnya ini salah nih, agar M-nya jadi bukan agar M-nya. Sinar pertama itu M-nya adalah di sini M-nya adalah 1 ya. Oke, sekarang kita mau tulis diketahuinya dulu ya. Jadi yang diketahuinya adalah tebal, berarti D ya, 2,5 kali 10 pangkat min 4 mm. Kalau dijadikan meter berarti dikali 10 pangkat 2,5 kali 10 min 4. Berarti biar dijadiin meter
berarti dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 ya. Jadi 2,5 kali 10 min 7 hasilnya adalah meter. Indeks biasnya 1,2 berarti itu N 1,2. Lalu arah sinar vertikal di selaput minyak ya. Karena vertikal maka ini otomatis sudut biasnya atau R-nya juga 0 derajat ya. Sekarang kita mau jawab ditanyanya dulu ya. Kita tulis yang ditanya adalah panjang gelombang juga ya. Berarti panjang gelombangnya berapa, tapi dia maunya dalam Armstrong itu berapa. Jadi untuk menjawabnya bisa kita jawab di sini. Rumusnya yang tadi kita mau pakai adalah interferensi destruktif karena saling melemahkan. Ini rumusnya ya. Oke, sekarang kita mau tulis di bawah. Rumusnya adalah 2 dikali N dikali D cos R sama dengan M kali dengan lambdanya. Tinggal kita masukkan angkanya 2 dikali N. N-nya adalah 1,2, D-nya adalah 2,5. Yang ini kali 10 pangkat min 7. Ingat cosnya adalah cos 0 derajat sama dengan, jangan lupa ini kan sinar pertama, jadi karena destruktif atau saling melemahkan, destruktif, maka M-nya itu 1 yang pertama itu. Berarti di sini 1 dikali dengan lambda. Oke. 2 kali 1,2 kali 2,5 itu 6. Berarti 6 kali 10 pangkat min 7. Cos 0 itu juga 1. Sama dengan 1 kali lambda ya lambda. Jadi udah dapat nih lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Karena kan dikali 1 jadi meter untuk lambda. Maka kalau kita buat Armstrong ini kita kali lagi, kita buat sini karena mau dijadikan ya Armstrong, maka kita kali 10 pangkat 10 seperti itu. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 3 ya Armstrong. Atau kita buat 6000 Armstrong untuk panjang gelombangnya. Seperti itu ya. Jadi panjang gelombangnya 6000 Armstrong. Ini adalah pembahasan tentang lapisan tipis dari interferensi cahaya pada lapisan tipis ya. Semoga ini bisa mengerti ya.